Kepolisian daerah Gorontalo mengamankan setidaknya sudah ada 36 orang yang diamankan pasca kerusuhan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Polda Gorontalo juga mempertebal keamanan di Pohuwato dengan menyiagakan 1.000 personil di sana. Kita akan langsung tergabung dengan Kombes Pol Desmond Harjendro, Pak Kabid Humas Polda Gorontalo melalui sambungan telepon. Selamat malam di sana, Pak Selamat malam. Desmond. Pak Desmond, kami minta update terkini Pak, kondisi terkini di Pohuwato. Baik, kondisi saat ini di Pohuwato sudah kondusif, berjalan lancar, tidak ada gangguan dan aktivitas masyarakat pun sudah seperti biasa, sudah normal seperti itu. Baik, kemudian untuk berikutnya seperti apa Pak penyelidikan kasus ini? Apakah sudah ada mediasi antara pihak yang berkonflik? Untuk saat ini dari pihak kepolisian kita masih fokus untuk penyelidikan masalah pengerusakan dan pembakaran ya. Jadi untuk permasalahan penegakan hukum kita ini sedang melakukan pemeriksaan dan memintaan keterangan dari yang sudah kita amankan. Nah, nanti setelah sudah jelas sebagai apa pelaku ataupun nanti sudah ditetapkan tersangka, nah kita akan berikan informasi kembali dan setelah itu baru kita akan bahas masalah penyelesaian antara perusahaan dan masyarakat tersebut. Ya, 36 orang yang diamankan ini statusnya apa ya Pak Desmond? Dan siapa Untuk saat ini identitasnya? masih dalam pemeriksaan, jadi belum ada status sebagai tersangka. Jadi masih kita periksa dan sudah ada tambahan menjadi 40 orang. Nah, ini yang kita masih dalami, kita akan lakukan penyelidikan kembali. Nanti kalau memang sudah ada peningkatan status, kita akan informasikan seperti itu. Baik, ke 40 orang ini yang membakar kantor atau saksi mata Pak? Semuanya, jadi yang diduga melakukan penghasutan, melakukan pelemparan, pengerusakan, kemudian mungkin provokator juga. Nah ini yang saat ini kita masih lakukan pemeriksaan, kita akan pilah-pilah nanti sesuai dengan bukti yang ada, kemudian dengan peranannya apa mereka di saat ada aksi anarkis itu. Nah, itu seperti itu Mas. Kemudian potensi aksi lanjutan, apakah ada bakal terjadi di kemudian hari Pak, meskipun Anda sudah katakan kondusif, apakah ada upaya lain akan terjadi berikutnya? Untuk sampai saat ini belum ada informasi untuk aksi lanjutan. Namun demikian dari petugas keamanan kita sudah siaga di Pohuwato untuk mengantisipasi kalau memang akan ada aksi-aksi. Namun demikian sampai saat ini tidak ada dan kita masih monitor, kita masih memantau perkembangannya, bagaimana nantinya. Baik. Yang dikembangkan oleh kepolisian di lapangan seperti apa Pak Desmond? Kronologi kejadian ini seperti apa jelasnya sehingga ada muncul konflik sampai membakar kantor? Jadi untuk permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat yang mempunyai lahan tambang, jadi sudah ada pembicaraan sebelumnya dan ini memang ini bukan terjadi baru hari kemarin ini, jadi sudah berkali-kali sudah dilakukan pertemuan, pembicaraan, mediasi dan lain sebagainya dan sudah ada kesepakatan bahwasanya akan ada tali asih ya dari perusahaan ke masyarakat. Nah, namun dalam prosesnya pemberian tali asih ini ada beberapa yang tidak mendapatkan, yang merasa mempunyai lahan. Sedangkan data yang ada di perusahaan, sudah ada data dari perusahaan tersebut yang jelas untuk yang mendapatkan itu ada beberapa orang seumpama. Nah, ini ada beberapa orang lain yang merasa punya tapi tidak ada di data. Nah, dari inilah muncul kekecewaan masyarakat yang tidak terdata tersebut. Dan akhirnya mereka melakukan aksi dan pengerusakan sampai ada pembakaran kemarin itu. Seperti itu. Iya, saya tangkap poinnya. Berarti ini ada pembagian hak warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato yang tidak merata didapat oleh mereka. Begitu ya Pak Desmond? Betul, bukan pembagian hak waris. Jadi pembagian dari tali asih yang dari perusahaan.
Tali asih Jadi begitu ya kalau ganti istilahnya rugi ya, ganti ganti rugi, rugi. oke. Iya, ganti rugi tapi dengan di tali asih itu bentuknya tali asih dari pihak perusahaan ke masyarakat yang ahli waris tadi itu. Baik, Pak Desmond, saya juga tangkap informasi di lapangan, personil Anda juga ikut luka-luka dalam kejadian ini. Seperti apa update terkininya dari personil kepolisian? Untuk personil dari kita 11 orang ada yang luka, namun yang 8 sudah bisa keluar dari rumah sakit, yang 3 ini masih dirawat, ya, bahkan yang 2 sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Gorontalo, dan sekarang sudah dalam proses pengobatan seperti itu. Baik, kalau untuk aktivitas perkantoran terhenti di kantor Bupati Pohuwato, kemudian bagaimana update di sana Pak? Apakah akan ada peluang untuk dibangunnya kantor baru dan juga koordinasi dengan pihak kepolisian sejauh apa? Untuk masalah itu kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Penjagu, mereka juga fokus untuk saat ini tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat juga harus berjalan. Untuk masalah pembangunan itu pasti nanti akan dibicarakan karena tidak mungkin bisa langsung dilaksanakan ya. Nanti ke depannya pasti akan dibangun. Namun sekarang bagaimana caranya pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan, nanti Bapak Bupati yang akan mencari lokasi sementara untuk kantor seperti itu. Baik, ini kan tidak hanya kantor Bupati, kantor swasta, kantor DPRD, tapi juga fasilitas umum juga ikut rusak begitu ya Pak Desmond. Terima kasih Pak Desmond untuk update-nya bersama kami di Newsroom. Ada Pak Kombes Pol Desmond Harjendro, Kabid Humas Polda Gorontalo, melalui sambungan telepon. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Desmond. Waalaikumsalam.